Waalaikumsalam. Pak Komar Ada apa sehat, Pak Pak? Jumadi? Alhamdulillah sehat. Oh iya, syukur Pak kalau Bapak Ya, sehat. Pak Jumadi gimana kabarnya nih? Sehat Pak, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya silahkan masuk Pak. Silahkan duduk. Ada apa Pak? Oh iya Pak, terima kasih Pak. Oh gini Pak, kemarin kan saya belajar di kelas 9 tuh Pak, pelajaran Iya. IPS itu Pak ya. Ketika saya sedang mengajar gitu Pak, ada siswa yang memang ketika saya mengajar, siswa itu aktif menggambar gitu Pak. Dan itu saya ketahui di awal proses pembelajaran, dan saya langsung menegur anak itu, mendekati anak itu, mengobrolkan lah Pak, supaya anak itu kembali fokus untuk mengikuti pelajaran saya. Kalaupun saat itu ya saya juga sedang menjelaskan gitu Pak ya, tapi saya lakukan pendekatan supaya anak itu bisa fokus, dan memang bisa fokus Pak. Pada saat setelah saya dekati kemudian saya tinggalkan, dia sebentar fokus, tapi setelah itu kembali lagi menggambar itu Pak anak itu. Jadi Ya. berapa kali sudah saya lakukan itu Pak ya, 3 kali saya tegur, saya lakukan pendekatan, kemudian saya coba obrolkan dengan siswa tersebut. Oh iya Pak, siswa tersebut bernama Pauji Pak ya. Siswa tersebut bernama Pauji. Setelah saya obrolkan, dia kembali fokus belajar, tapi setelah saya sedang menjelaskan kembali, dia menggambar lagi itu Pak. Jadi saya agak bingung juga Pak ya, kaitan dengan apa yang harus saya lakukan ya saat itu, ya itulah yang bisa saya lakukan gitu Pak. Terus gini Pak, tadi kan Bapak sudah mendekati Pak Uji ya. Tadi Iya, siswa Pak. tadi Pak Uji, kemudian mengobrol tadi kan sama Pak Uji. Ya Pak. Nah, ini obrolan Bapak dengan Pak Uji, apa yang sudah disampaikan oleh Bapak dan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Uji ini Pak? Oh iya Pak, Ketika saya ngobrol dengan Pauji. Pauji, kenapa kamu menggambar? Ada apa? Ini Pak, katanya saya menggambar ya karena memang agak suntuk sih belajarnya Pak. Oh, membosankan ya? Pauji jawab, ya tidak sih Pak, saya hanya ingin menggambar saja. Saya coba ketemu dan ngobrol dari hati ke hati. Gak bisa gitu Ji, kamu harus bisa menghargai orang lain, menghormati orang lain. Kalau kamu ingin dihargai dan dihormati, kan menggambar bisa kamu lakukan setelah nanti ada kesempatan di jam istirahat, di jam-jam kosong gitu. Dan setelah saya obrolkan, Pak Uji bisa menerima gitu Pak. Tapi memang yang saya amati, dia belum ada kesadaran penuh untuk bisa belajar mengikuti pelajaran saya gitu Pak. Kalaupun saya amati memang ada masalah lain sih Pak selain itu, katanya sih masalah keluarga, cuma dia nggak mau bercerita gitu Pak. Terus di situasi Pak Uji yang tadi ada masalah keluarga ya, kemudian dia itu tidak mau menceritakan masalah keluarganya itu, Iya. untuk mewujudkan supaya Pak Uji ini bisa ya mendekati Bapak gitu ya, Iya, untuk Pak. bisa ngobrol dari hati ke hati, itu gimana caranya Bapak? Ada nggak punya solusi nggak Bapak? Oh, saya pernah Pak lakukan. Jadi mungkin karena baru saya lihat Pak Uji belajar sekarang seperti ini, selama ini memang nggak ada tuh Pak dia ketika belajar tidak mengikuti dengan baik, karena memang tadi Pak ya, satu masalah keluarga, sehingga barangkali saya lihat untuk menghilangkan masalah keluarga dialihkan pada menggambar Pak. Tapi saya nanti akan melakukan tindakan Pak, karena memang tidak hanya Pak Uji, dulu saya pernah melakukan tindakan terhadap siswa lain juga yang menghadapi siswa-siswa seperti ini Pak. Nanti saya coba buat waktu khusus Pak untuk bicara ke Pak Uji. Jadi ada momen-momen khusus Pak yang akan saya buka nanti untuk Pak Uji, dan tidak mungkin di kelas sih Pak. Nanti akan saya lakukan ada di ruang khusus, tempat khusus ya, supaya dia merasa nyaman dan aman aja ketika ngobrol dengan saya Pak. Seperti Ya, itu nanti kira-kira Pak. Kira-kira tadi Bapak mau membicarakan dengan Pak Uji dengan situasi yang nyaman dan tenang. Kira-kira kapan itu waktunya Pak untuk membicarakan hal itu dengan Pak Uji? Ya, kemungkinan sih Pak, kalau saya sih sekarang hari Kamis Pak, mungkin di hari Sabtu Pak ya, yang waktunya agak senggang, karena saya juga butuh waktu concern Pak ya untuk bisa mengarahkan Pak Uji, menyadarkan Pak Uji
bahwa apa yang dia lakukan ya selama ini mungkin salah gitu Pak, dan ini perlu saya luruskan sehingga dia tidak terjebak dengan sebuah hal-hal yang menurut saya tidak selalu bermanfaat Pak. Tapi nanti saya lihat lagi Pak, kemungkinan di hari Sabtu akan saya lakukan pembinaan Pak Uji. Bisa jadi sih menggambarnya dia bisa jadi sebuah potensi Pak ya. Nanti akan saya obrolkan di hari Sabtu rencananya Pak dengan Pak Uji Pak. Nah, mungkin Bapak sebelum ngobrol dengan Pak Uji ya, Iya Pak. mungkin kriteria untuk tidak tersinggung ya Pak Iya, Uji Pak. ini ketika membicarakan tentang pribadinya, Iya Pak. apa kiat-kiat Bapak yang akan dilakukan untuk berbicara agar Pak Uji itu tidak tersinggung? Ya, nanti barangkali saya panggil Pak Uji dalam suasana ya saya berusaha di sana tidak ada siapapun kecuali saya dengan Pak Uji Pak ya. Nah, nanti saya coba ngobrol pelan-pelan dengan Pak Uji. Kenapa Pak Uji bisa menggambar, bagaimana Pak Uji menggambar, apa yang Pak Uji dapat. Nanti banyak hal yang saya tanyakan Pak. Saya juga berusaha untuk menjaga agar Pak Uji tidak merasa tersinggung, dan nanti Pak Uji akan saya bawa ke tempat yang aman, nyaman, sehingga dia bisa mengutarakan apa permasalahan yang dia hadapi gitu Pak. Dan mudah-mudahan dengan nanti di hari Sabtu dialog itu saya lakukan, Pak Uji bisa kembali sadar, bisa mengerti tugas dan tanggung jawab dia gitu Pak. Seperti itu Pak nanti Pak. Iya. Jadi setelah tadi melakukan percakapan dengan Pak Uji nanti ya di hari Sabtu itu ya Pak ya? Iya, di hari Sabtu Tadi Pak. Hari Sabtu. Terus nanti apa setelah melakukan percakapan tadi, alternatif mungkin punya alternatif lain gitu selain tadi melakukan percakapan, mungkin ada bertanya dengan kepada temannya atau gimana selain tadi melakukan percakapan, alternatif Bapak? Oh iya Pak, itu mungkin saya akan mencoba cari tahu. Selain nanti saya panggil Pak Uji, saya juga akan mencoba mencari tahu ke teman-teman terdekatnya, atau bahkan bisa jadi Pak di teman tidak satu kelas, dia bisa berteman di kelas lain dan akan saya cari tahu melalui teman-teman terdekatnya Pak. Jadi selain nanti saya panggil Pak Uji, saya akan memanggil teman-temannya untuk bisa berdialog gitu Pak di luar sepengetahuan Pak Uji. Nah, dari obrolan dengan teman-temannya itu barangkali saya bisa menemukan hal yang harus saya selesaikan nanti buat Pak Uji gitu Pak. Itu Pak. Dari percakapan hari ini ya berarti tadi sudah menemukan solusinya nanti hari Sabtu bercakap atau berbicara dengan Pak Uji. Kemudian tadi solusinya ke teman yang lain. Terus apa dari kesimpulan ini, dari yang dihasilkan dari Pak, percakapan ini Pak? Jadi kesimpulannya nanti Pak, satu, memang Pak Uji ini saya berusaha untuk mengurangi menggambar Pak ya. Kalaupun tidak bisa berhenti ya minimal dia mengurangi lah. Kalaupun dia harus menggambar ya minimal dia mengurangi ketika jam-jam terakhir belajar gitu Pak. Yang kedua, saya akan coba mencari tahu infonya kenapa Pak Uji bisa seperti itu dengan teman-temannya gitu Pak. Yang keduanya, setelah saya dapat info itu dari teman-temannya, ya saya coba manggil Pak Uji di ruang khusus barangkali Pak, supaya tidak dilihat banyak orang, sehingga Pak Uji tidak merasa minder. Dan mudah-mudahan di hari Sabtu itu Pak, masalah yang dihadapi Pak Uji bisa selesai. Nanti saya akan memberikan laporan ke Bapak bagaimana hasil yang saya bicarakan dengan Pak Uji, dan mudah-mudahan setelah saya bicarakan proses berikutnya Pak Uji menyadari dan tidak mengulangi yang kedua kalinya Pak dalam proses belajar, sehingga dia bisa fokus kembali Pak, dan akhirnya ya saya mengajar bisa nyaman, Pak Uji belajar pun bisa menikmati kenyamanan itu bersama gitu Pak. Itu berarti barangkali kesimpulan nanti Pak yang akan saya lakukan gitu Pak. Iya Pak. Nah, terus sekarang perasaan Bapak atau Pak Jumadi sekarang setelah kita melakukan percakapan ini apa yang telah dirasakan sekarang Pak? Ya, saya sih merasa senang gitu Pak ya, ada hal yang harus saya ambil langkahnya gitu Pak.
dari percakapan ini, sehingga mudah-mudahan dari percakapan ini saya bisa melakukan ya tindak lanjut untuk bisa ketemu Pak Uji, dan mudah-mudahan Pak Uji bisa sadar bahwa dia bisa kembali untuk belajar secara nyaman, terutama di pelajaran saya gitu Pak, di pelajaran IPS. Itu Pak yang saya rasakan. Ya udah. Silakan sekarang. Iya, terima kasih Pak ya sampai ditutup, Pak. terima kasih atas ianya Pak, masukannya, saran-sarannya, dan mudah-mudahan nanti akan saya lakukan tindakan-tindakan seperti itu. Dari saya Pak, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang saya hormati Bapak rekan CGP, di mana pada kesempatan ini saya sebagai observer, yaitu di sesi demonstrasi konseptual, yang dimana Pak Jumadi sebagai coaching dan Pak Komarudin sebagai coaching. Setelah saya melihat tadi dari percakapan antara Pak Jumadi dengan Pak Komar, di mana Pak Jumadi mempunyai permasalahan, yaitu di kelas 1 Pak Jumadi itu sebagai guru IPS mempunyai siswa yang sering menggambar pada saat-saat jam pembelajaran yang bernama Pak Uji, di mana Pak Uji ini sering melakukan menggambar pada jam-jam belajar. Jadi alhamdulillah tadi hasil dari percakapan antara Pak Jumadi dengan Pak Komarudin telah menemukan solusi, bahwa Pak Jumadi akan melakukan solusi, yaitu dengan siswa dengan rekan yang akan segera ditindaklanjuti oleh Pak Jumadi untuk memberikan memberikan alternatif kepada Pak Uji yang sering menggambar pada saat-saat jam pembelajaran. Jadi terima kasih atas waktunya. Saya sebagai observer antara Pak Jumadi dengan Pak Komarudin. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.